Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di kantin sekolah terlihat seorang gadis yang tengah duduk sendirian dan terlihat tak bersemangat. Dia gadis itu. Hari ini dia seperti kehilangan semangat hidupnya karena sahabatnya, Talisa. Hari ini tak masuk karena kejadian kemarin. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan Talisa. Karena kemarin ia tak mengunjungi Talisa karena Talisa masih lemas dan tak berdaya, kata mamahnya. Dia terus mengaduk-aduk orange juice-nya tanpa berminat untuk meminumnya. Seorang cowok datang dan duduk di depannya. Sendiri aja, Ki. Talisa mana? Tanya cowok itu. Dia hanya melirik sekilas ke arah orang yang di depannya. Oh my god, demi apa coba? Dia mengabaikan cowok yang paling keren dan ganteng di sekolah. Cowok yang diidamkan banyak kaum hawa. Namun dicuekin oleh dia. Apakah gadis ini gak waras? Talisa gak masuk, jawab dia tanpa menatap wajah cowok keren di depannya. Kenapa? Tanyanya lagi dengan dahi yang berkerut-kerut. Sakit? Sakit apa? Kamu gak tahu? Tanya dia heran. Bagaimana bisa cowok ini ketinggalan info yang sangat penting menyangkut pujaan hatinya? Ya, cowok itu yang tak lain Gavin Alexander. Memang sangat mendambakan seorang Talisa. Dia tak segan-segan menunjukkan rasa sukanya di depan Talisa. Namun sayangnya, Talisa hanya menganggapnya tak lebih dari seorang teman. Ada apa sih? Tanyanya dengan penuh rasa penasaran. Dia berdecak kesal mendengar pertanyaan Gavin. Serius kamu gak tahu? Gavin hanya menjawabnya dengan gelengan kepala, yang semakin membuat dia jengah. Kemarin itu, Talisa habis kejebak di toilet. Ungkapnya yang berhasil membuat mata Gavin membulat sempurna. Serius kamu? Tanyanya dengan memastikan. Dia mengangguk sambil menyeruput orange juice-nya dengan slow. Kok bisa? Tanya Gavin penasaran. Dengan malas dia menceritakan semuanya yang benar-benar membuat Gavin shock bukan main. Terus sekarang gimana keadaannya? Gavin sudah tidak bisa menutupi rasa khawatirnya di depan Dea. Dea hanya mengendikan bahunya lemas. Bahu Gavin jatuh seolah menggambarkan bahwa kini ia tak memiliki sedikit pun energi. Bel yang Gavin tunggu akhirnya berbunyi, yaitu bel bertanda pulang sekolah. Tanpa menunggu teman-temannya, Gavin langsung menuju ke parkiran setelah gurunya keluar. Ia memacu motornya dengan kecepatan penuh. Ia mampir ke supermarket untuk membeli sesuatu yang bisa ia berikan pada Talisa nanti. Akhirnya, Gavin sampai di depan rumah berwarna hijau mint, dominasi putih. Ia memarkirkan motornya tepat di halaman rumah itu. Ting tong, ting tong. Gavin menekan bel untuk memanggil pemilik rumah. Keluarlah seorang wanita parubaya yang masih terlihat muda dan cantik. Gavin mencium tangan wanita itu dan menanyakan sesuatu. Saya Gavin, tante, temannya Talisa. Talisa, apa kabar, tante? Wanita yang tak lain adalah Daisy, mama Talisa. Tersenyum mendengar pertanyaan Gavin. Talisa baik. Yuk masuk. Tante panggilin Talisa dulu, ucap mamah Talisa. Gavin mengatakan bahwa hanya ingin tahu keadaan Talisa tanpa bermaksud mengganggu istirahatnya. Gak usah tante,
Saya cuma mau tahu keadaan Talisa saja. Biarin dia istirahat, ucapnya lalu memberikan sebuah kantung plastik yang berisi beberapa makanan kepada mamahnya Talisa. Saya titip ini aja tante, buat Talisa, ucapnya sambil tersenyum manis. Mamahnya Talisa mengambil kantung plastik itu dan mengucapkan terima kasih. Setelahnya, Gavin berpamitan untuk pulang. Tanpa ada niatan mencegahnya, mamahnya Talisa pun mengiyakan ucapan Gavin. Setelah Gavin pergi, mamahnya Talisa masuk pergi ke kamar Talisa. Anak gadisnya terlihat masih terlelap di atas ranjangnya. Wajahnya yang semula pucat kini perlahan terlihat segar. Gadis itu sudah lebih baik. Mamanya Talisa meletakkan kantung plastik yang ia bawa di atas nakas, samping ranjang Talisa. Lalu ia pergi dari sana setelah mengelus puncak kepala anaknya. Setelah kepergian mamahnya Talisa, perlahan Talisa membuka matanya. Lalu tak sengaja melihat kantung plastik yang berlogo salah satu nama supermarket. Ia duduk lalu mengambil kantung plastik itu. Dia melihat isinya. Ternyata isinya beberapa snack dan coklat. Ia berpikir bahwa mamanya tidak mungkin membelikannya makanan-makanan itu. Lalu siapa? Meninggalkan rasa penasarannya, Talisa turun dari ranjang dan melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Ia memilih untuk menyegarkan tubuhnya, berharap rasa pusing di kepalanya bisa hilang. Setelah menyelesaikan mandinya, Talisa memilih pakaian yang akan ia kenakan. Ia memilih dengan asal, lalu menata rambutnya yang terlihat berantakan. Talisa kembali melihat kantung plastik yang ada di atas nakasnya. Ia memutuskan untuk bertanya pada mamahnya. Talisa menuruni tangga dan pergi ke arah dapur, karena dirinya mendengar suara dari arah sana. Benar saja, mamahnya sedang berada di sana. Talisa duduk di kursi meja makan, memperhatikan mamahnya sambil menopak dagu. Mamahnya Talisa, yang merasakan kehadiran seseorang, menoleh dan melihat Talisa duduk di kursi meja makan. "Kamu udah bangun sayang?" tanya mamahnya Talisa, dan dibalas anggukan oleh Talisa. Mamahnya Talisa hanya tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Ia teringat sesuatu yang harus ia sampaikan pada Talisa. "Tadi teman kamu kesini." Talisa menegakkan kepalanya lalu bertanya, "Siapa?" "Gavin." Jawaban singkat membuat mata Talisa sedikit terkejut. "Gavin," pikirnya. "Dia bilang apa?" Pertanyaannya mampu mengembangkan senyum yang sengaja menggoda dari bibir mamahnya Talisa, yang mampu membuat Talisa salah tingkah. Mamanya Talisa kini malah tertawa melihat tingkah lucu gadis di depannya itu. "Ih, mama kok malah ketawa sih?" ucap Talisa sambil mencebikkan bibirnya. "Dia cuma tanya keadaan kamu, terus ngasih kantung plastik yang gak tahu isinya apa buat kamu. Udah gitu aja," ucap mamanya Talisa setelah menghentikan tawanya. Talisa terlihat seperti memikirkan sesuatu. "Gavin pacar kamu ya?" Pertanyaan mamahnya mampu memunculkan rona merah di kedua pipi Talisa dan membuatnya salah tingkah. Beruntungnya, saat mamanya Talisa bertanya, dia terus fokus dengan masakannya. "Serius nih?" Pertanyaan yang sengaja dilontarkan untuk menggoda putrinya. "Ih, mama apaan sih?" ucap Talisa kesal dan langsung berlalu menuju kamarnya. Hal itu sukses membuat mamahnya Talisa tertawa terbahak-bahak. Talisa melemparkan bokongnya ke atas ranjang dengan muka yang ditekuk akibat kesal. Namun kekesalan itu langsung luntur ketika ada chat yang masuk di WhatsApp-nya. Dan di situ tertulis jelas nama Gavin. Talisa langsung tersenyum senang. Ia buru-buru membuka chat itu yang tertulis. "Talisa, aku tadi nitip sesuatu buat kamu. Semoga suka ya dan cepat sembuh." Itulah yang sekiranya Gavin kirim pada Talisa. Talisa sesegera mungkin membalas chat itu.
Makasih ya, Vin. Hanya itu yang bisa Talisa tulis. Jujur, ia tak tahu harus menulis apa lagi. Chat itu pun berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Namun hal itu mampu membuat Talisa lebih baik dan senang. Lama Talisa hanyut dalam kegiatan chattingannya, sampai seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ia berpamitan untuk menyudahi chatnya kepada Gavi. Ia beranjak dari atas ranjang dan membuka pintu kamarnya. Ternyata itu Dea, seseorang yang sedari tadi ia tunggu-tunggu. Kamu kasih tahu Gavin ya tentang kejadian itu? Tanya Talisa saat mereka sudah duduk di atas ranjang Talisa. Dia mengangguk dan langsung menjelaskan ketika wajah Talisa berubah menjadi marah. Eits, jangan marah dulu. Jangan nyalahin aku, salahin aja Gavin. Dia yang udah maksa aku buat bercerita. Emang kenapa sih? Dia kesini ya? Tanyanya. Talisa hanya mengangguk untuk menjawab pertanyaan Dea. Dea terlihat antusias hingga dia memajukan sedikit wajahnya ke depan wajah Talisa. Gimana ceritanya? Tanyanya dengan penuh penasaran. Waktu Gavin kesini, aku tuh lagi tidur, jadi nggak sempat ketemu deh. Jawab Talisa dengan nada sedikit kecewa. Dia memundurkan wajahnya dengan senyum yang sengaja untuk menggoda Talisa serta alis yang sengaja ia naik turunkan. Bilangnya nggak suka sama Gavin, tapi ternyata ia sengaja tidak melanjutkan ucapannya untuk semakin menggoda Talisa. Apaan sih? Ucap Talisa kesal sambil memukul muka Dea dengan bantal, dan berakhir perang bantal antara Talisa dan Dea. Keesokan harinya, Talisa baru bangun tidur dari tidur nyenyaknya. Kini ia merasa sudah lebih segar dari kemarin. Talisa memutuskan untuk hanya mencuci muka dan menggosok giginya. Setelah itu ia mengganti bajunya dengan baju fitness. Hari ini Talisa ada janji dengan Dea untuk jogging di taman kota. Rasanya ia tak sabar menikmati udara kota di pagi hari. Setelah mengikat rambutnya, Talisa segera keluar dan menuruni tangga. Benar saja, Dea sudah menunggunya di ruang tamu dengan baju dan gayanya yang sama. Talisa berpamitan pada mamahnya. Setelahnya, ia berangkat dengan Dea menggunakan sepeda gunung mereka. Di sepanjang jalan, mereka banyak mengobrol, hingga tak terasa mereka akhirnya sampai di taman kota yang memang dikhususkan untuk jogging ataupun olahraga lainnya. Di sana tersedia banyak sekali alat olahraga ringan seperti superbike dan lain-lain. Talisa dan Dea memarkirkan sepeda mereka di tempat yang memang sudah disediakan dan memulai aktivitas jogging mereka. Di tengah kegiatan, mereka bertemu dengan seseorang yang mengagumi Talisa. Siapa lagi kalau bukan Gavin? Talisa, sapanya. Talisa doang nih yang disapa, sindir Dea pada Gavin dengan wajah sinisnya. Gavin hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Hehe, sorry. Hai Dea, ucap Gavin diawali dengan kekerahan. Dea hanya melirik sekilas ke arah Gavin, tanpa memperdulikan Dea. Kini Gavin kembali memperhatikan Talisa yang nampak cantik berkali-kali lipat. Udah sembuh, Sa? Tanya Gavin mencoba basa-basi. Masih berlari kecil, Talisa menjawab pertanyaan Gavin dengan senyuman manisnya. Alhamdulillah udah. By the way, makasih ya buat coklat sama snacknya. Gavin mengangguk dan bertanya apakah Talisa suka dengan coklat dan snack yang ia bawa. Betapa bahagianya Gavin kala Talisa mengatakan bahwa itu memang kesukaannya. Di sisi lain, Dea yang terlihat iri dengan kedekatan mereka berdua, tiba-tiba dikejutkan oleh tepukan di bahunya. Dea melirik kesal ke arah orang yang hampir membuat jantungnya copot. Kamu mau bikin aku mati? Sarkas Dea. Sorry, ucapnya dengan cengengesan. Ia mengikuti kemana Dea melihat, dan ia mengangguk paham. Cemburu ya? Tanyanya pada Dea. Dea melirik ke arahnya sekilas.
dan kembali melihat ke arah Talisa dan Gavin yang masih asik ngobrol. Aku gak cemburu, cuma iri aja, ungkapnya tanpa ada rasa malu. Kalau gitu sama aku aja, tawar seseorang itu. Dikal, aku ingetin ya, jangan kepedean, ucap Dea dengan penuh penekanan pada seseorang yang bernama Dikal. Dikal adalah adik sepupu Gavin. Aku gak kepedean, Dek. Aku serius, aku suka sama kamu, ungkapnya dikit mengeraskan suaranya karena Dea berjalan sedikit cepat di depannya. Dan Dikal yang berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Dea. Ternyata selain Dea, kalimatnya itu didengar oleh Gavin dan Talisa yang berada di depan mereka. Mereka bertiga serempak menghentikan langkah dan menoleh ke arah Dikal secara bersamaan. Dikal yang ditatap seperti itu oleh mereka bertiga sedikit bingung. Kenapa? Tanyanya, dan disusul rona merah yang tiba-tiba muncul di pipi Dea. Melihat itu, Talisa menoleh ke arah Gavin bermaksud mengkode untuk pergi dari situ. Gak apa-apa kok Dik, kamu lanjutin aja ya, kita berdua pergi dulu, ucap Gavin langsung membawa Talisa pergi dari situ. Setelah kepergian Talisa dan Gavin, Dea semakin dibuat gugup oleh suasana canggung di antara dirinya dan Dikal. Dek, gimana? Tanya Dikal yang melihat Dea masih diam di tempat. Dea dibuat bingung oleh pertanyaan itu. Bukan pertanyaannya yang membingungkan, namun otak Dea yang sedang bingung akibat ungkapan yang Dikal sampaikan tadi. Apanya yang gimana? Tanyanya dengan sedikit terbata. Kamu mau gak jadi pacar aku? Pertanyaan itu semakin membuat Dea salah tingkah. Dia benar-benar bingung harus menjawab apa. Gimana ya? Nggak jawab sekarang, gak apa-apa kok, ucap Dikal. Lalu berjalan mendahului Dea. Dikal, tunggu, ucap Dea saat sadar bahwa Dikal telah mendahuluinya. Ia mensejajarkan langkahnya dengan Dikal dan berusaha bertanya. Kamu serius mau jadiin aku pacar kamu? Tanya Dea yang berhasil membuat langkah Dikal terhenti dan menatap Dea lekat-lekat. Emang kelihatan kalau aku bercanda. Dea menelan ludahnya dengan mata yang terus memperhatikan sorot mata Dikal. Ia benar-benar tidak menemukan sedikit pun kebohongan dari sorot mata Dikal. Dea memejamkan matanya sebentar, setelah itu kembali melihat ke arah Dikal. Perlahan ia mengembangkan senyumannya dan mengatakan sesuatu yang membuat hati Dikal begitu berbunga. Kalau gitu, aku mau jadi pacar kamu. Dikal langsung mengembangkan senyumannya dan melompat kegirangan, membuat Dea terkejut sekaligus bahagia. Mereka berdua menghampiri Talisa dan Gavin yang masih terlihat berduaan. Bedanya kini mereka sudah duduk di sebuah bench yang berada di bawah pohon dan membuatnya teduh dan sejuk. Gak pingin kayak gue bang, ucap Dikal yang sengaja menggoda Gavin sambil terus berlari kecil mengelilingi taman itu. Wih, gercep juga si Dikal. Gavin berdecak kagum atas kegercepan Dikal. Talisa hanya tertawa melihat tingkah mereka berdua. Gavin terpana melihat Talisa yang sedang tertawa. Cantik. Hanya itu yang berada di benak Gavin. Talisa melihat ke arah Gavin yang masih terpana melihatnya. Kenapa, Vin? Tanya Talisa. Seketika menghentikan tawanya kala melihat Gavin yang melihatnya sampai tak berkedip sedikit pun. Mendengar pertanyaan Talisa, seketika Gavin tersadar dari rasa terpananya. Gak apa-apa kok, lanjut jogging yuk, ajak Gavin untuk mengalihkan rasa canggungnya. Keesokan harinya, Talisa sudah siap dengan seragam abu putihnya, serta tas yang bertengger manis di kedua bahunya. Seperti biasa, Dea sudah menunggu Talisa di depan rumahnya.
Mereka berdua berangkat setelah sebelumnya Talisa berpamitan dengan kedua orang tuanya. Jam pertama cukup membosankan bagi seluruh siswa yang ada di kelas itu, terutama sepasang sahabat yang kini sudah terlihat tak bersemangat. Talisa memejamkan matanya sejenak. Tiba-tiba terlintas wajah Kia yang sedang menangis. Talisa langsung tercingkat dan ia baru teringat akan janjinya pada Kia. Dea yang duduk di sampingnya juga ikut kaget akibat Talisa. "Kamu kenapa, Sa?" tanya Dea heran. Talisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu ia melihat ke arah luar dan sesuai dugaan, Kia sudah berdiri di dekat kaca dengan wajah yang terlihat seram, pertanda bahwa ia sedang marah. Talisa menghembuskan nafasnya, ia mencoba berkomunikasi dengan Kia lewat batin. Talisa menatap wajah Kia lekat-lekat, seolah memberitahu bahwa ia mencoba mengatakan sesuatu lewat batin. "Ki, maaf aku lupa sama janji aku sendiri. Tapi sekarang aku benar-benar mau bantuin kamu. Tapi tolong kasih aku waktu," ucapnya dalam hati. Seolah mengerti, Kia berbalik dan perlahan menghilang. Talisa menghembuskan nafas sambil memejamkan matanya, merasa sedikit lega karena Kia sudah pergi dari sana. "Kamu kenapa sih, Sa?" tanya Dea terlihat penasaran. "Nanti aku ceritain ke kamu." Dea hanya mengangguk lalu kembali fokus ke pelajaran yang membosankan. Mereka melakukan itu hanya demi tidak ditegur oleh guru. Jam istirahat sudah dimulai. Talisa dan Dea memutuskan untuk mencari tempat sepi untuk menceritakan apa yang dia ingin ketahui. Disinilah mereka berada, di taman samping sekolah. Dea dan Talisa duduk di kursi taman itu. Talisa menghembuskan nafasnya sebelum mulai bercerita. "Ada apa sih, Sa, sebenarnya?" tanya Dea yang mulai tak sabaran. "Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.